Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Ibu pengampu dosen mata kuliah metodologi penelitian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikannya. Di sini saya Devina Kartika dengan NIM 123140036 akan mempresentasikan hasil tugas akhir metode penelitian di mana yang berjudul segmentasi literasi mahasiswa teknik informatika berdasarkan pola kebiasaan membaca menggunakan Siemens clustering. Selanjutnya masuk ke latar belakang di mana fenomena yang sekarang ini serba era digital di mana akses informasi semakin mudah, namun minat baca buku itu masih justru menurun. Dapat didukung dengan data yaitu pada survei PISA 2022 menunjukkan bahwa kemampuan literasi mahasiswa membaca di Indonesia itu masih tertinggal. Nah, masalah spesifiknya ini bisa dikerucut untuk kepada mahasiswa teknik informatika karena terbiasa dengan membaca materi teknis atau digital, namun pola kebiasaan membaca non-akademik atau konvensional ini belum terpetakan dengan baik. Nah, maka dari itu diperlukannya dengan pendekatan berbasis data atau data learning menggunakan metode clustering untuk mengelompokkan segmentasi literasi mahasiswa secara akurat. Kemudian ada rumusan masalah, di mana rumusan masalah yang pertama itu adalah bagaimana metode Siemens dapat diterapkan untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan mahasiswa program studi teknik informatika ke dalam segmen-segmen literasi yang berbeda berdasarkan pola kebiasaan membaca buku mereka. Nah, kemudian yang kedua itu adalah apa saja karakteristik yang mendefinisikan profil kebiasaan membaca pada setiap klaster yang terbentuk berdasarkan hasil kelompok tersebut. Nah, kemudian masuk ke tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian itu adalah mengimplementasikan metode Siemens clustering untuk mengelompokkan mahasiswa program studi teknik informatika ke dalam segmen-segmen literasi berdasarkan dengan data pola kebiasaan membacanya, khususnya terkait buku teknis ataupun non-akademik. Kemudian yang kedua itu adalah menganalisis data secara karakteristik dan mengidentifikasi profil bacaan yang relevan pada klaster yang terbentuk dari setiap hasil pengelompokan tersebut. Kemudian batasan dalam penelitian ini adalah metodenya hanya menggunakan algoritma Siemens clustering. Nah, itu tuh tidak membandingkan dengan data dengan algoritma yang lainnya. Nah, kemudian subjek dalam penelitian ini hanya mahasiswa program studi teknik informatika saja, dan data yang digunakan adalah data primer dari kuesioner, bukan data dari peminjaman perpustakaan dan lainnya. Selanjutnya adalah fokus utama pada penelitian ini adalah variabelnya hanya pada kebiasaan membaca seperti durasi, genre, dan jenis buku bacaannya. Tidak menganalisis hubungan sebab akibat dan atau seperti IPK atau latar belakang ekonomi. Nah, penelitian ini manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama itu adalah kontribusi pada bidang education data mining atau EDM. Kemudian penelitian ini bisa menjadi dasar yang faktual untuk program literasi kampus dan alokasi sumber daya perpustakaan yang lebih efektif sesuai dengan preferensi mahasiswa. Nah, kemudian masuk ke tinjauan pustaka atau state of the art untuk gap analisisnya, di mana di sini ada penelitian terdahulu yaitu dari Simbolon, Marini, dan Navia tahun 2022, di mana yaitu ada pengaruh literasi digital terhadap minat baca, di mana ini dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh literasi digital. Kemudian ada Nadia Anhar 2023, di mana dampak intensitas penggunaan smartphone terhadap minat baca peserta didik, di mana ini hasilnya itu adalah terdapat hubungan negatif penggunaan ponsel pintar yang berlebihan, khususnya untuk hiburan dapat menurunkan minat baca. Kemudian yang ketiga itu adalah Hareva dan Arifin 2024, di mana penerapan metode Siemens dalam pengelompokan buku untuk menentukan minat baca pada perpustakaan daerah Kota Medan. Nah, di sini hasilnya yaitu adalah mengelompokkan koleksi
frekuensi buku menjadi klaster yang diminati, paling diminati, dan paling tidak diminati berdasarkan frekuensi peminjaman untuk manajemen stok. Kemudian ada Ramadhani dan Fakta 2024 di mana analisis pengelompokan data nilai siswa untuk menentukan siswa berprestasi menggunakan metode clustering KIMES. Nah, untuk hasilnya itu adalah berdasarkan siswa ke dalam kelompok prestasi berdasarkan nilai akademik, bukan berdasarkan pola kebiasaannya. Nah, kemudian ada Dahlia et al. 2022 di mana dampak era digital terhadap minat baca remaja. Ini ada dampak negatif dan positifnya. Nah, dalam penelitian tersebut ada research gap-nya, yaitu belum adanya penelitian yang secara spesifik menggunakan KIMES untuk memetakan profil perilaku atau kebiasaan membaca mahasiswa. Nah, khususnya pada mahasiswa program studi teknik informatika. Selanjutnya masuk ke metode penelitian. Nah, metode penelitian ini seperti gambar flowchart yang ditunjukkan, di mana menggunakan alur knowledge di Crossroads in Database atau KD yang diawali dengan pengumpulan data primer melalui kuesioner, kemudian dilanjutkan dengan tahap preprocessing untuk mengubah data menjadi forward numeric. Selanjutnya untuk jumlah cluster ini menggunakan metode elbow agar optimal secara diproses oleh algoritma KIMES untuk menentukan jarak ekuidinya. Nah, kemudian hasil pengelompokan itu tersebut divalidasi kualitasnya menggunakan silhouette, confidence, dan selanjutnya adalah dianalisis untuk memetakan profil serta karakteristik literasi mahasiswa. Nah, pada penelitian ini teknis metodenya itu adalah algoritma KIMES ini memprediksi data ke dalam cluster K dengan meminimalkan variasi dalam cluster menggunakan jarak Euclidean. Nah, kemudian ada metode elbow ini digunakan untuk menentukan jumlah cluster K dengan teknik terbaik agar hasilnya tidak bias. Nah, kemudian ada silhouette confidence digunakan untuk mengukur seberapa baik objek berada dalam klasternya atau kohesi dan seberapa jauh dengan klaster yang lainnya. Nah, selanjutnya pada penelitian ini pengumpulan data ini menggunakan kuesioner untuk memperoleh data primer, di mana yang dirancang khusus untuk menghasilkan variabel kuantitatif yang diperlukan dalam prosedur pengelompokan atau clustering. Nah, target utama dari responden ini difokuskan kepada mahasiswa program studi karena kelompok ini dipilih untuk mengidentifikasi tren literasi digital serta karakteristik membaca di tengah kurikulum yang padat dengan materi teknis ini. Nah, indikator dan pertanyaan untuk kuesioner itu ada frekuensi membaca mingguan, durasi per sesi membacanya, jumlah buku atau artikel yang dibaca setiap per semesternya, dan ada juga preferensi media seperti fisik atau non fisik, serta genrenya teknis ataupun non teknis ataupun non akademik secara konvensionalnya. Sekian presentasi untuk tugas akhir metode penelitian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.